Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Pemberian yang terbaik. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Yohanes 12 ayat 3. Sahabat Itus yang dikasihi Tuhan, sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Edwin Young terinspirasi kisah heroik Edward Spencer menyelamatkan para penumpang kapal uap Lady Elgin 1860. Terlebih lagi ketika Spencer berkata, "Sudahkah aku melakukan yang terbaik?" Mengingatkannya untuk memberi yang terbaik karena telah mendapat yang terbaik dari Tuhan. Maria adalah teladan dalam pemberian terbaik bagi Tuhan. Alkitab mencatat bahwa apa yang dilakukannya akan selalu disebutkan di mana saja Injil diberitakan. Matius 26 ayat 23, Markus 14 ayat 9. Kita akan belajar dari teladan Maria untuk memikirkan dan memberikan persembahan terbaik dengan sepenuh hati demi kesukaan Tuhan. 1. Mendapat yang terbaik dari Tuhan. Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Maria dikenal sebagai perempuan berdosa, ayat 37 dan 39. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus makan di rumah orang Farisi, datanglah ia dan berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Nampaknya ini bukan pertemuan pertama. Ia datang karena telah menerima pengampunan dosa dari Tuhan, ayat 44 sampai 47. Lalu siapakah perempuan ini? Umumnya para penafsir mengatakan bahwa dia adalah Maria Magdalena, meskipun hal ini tidak disebutkan di sini. Maria Magdalena adalah seorang yang dibebaskan dari 7 roh jahat. Lukas 8 ayat 2. Yesus berkata kepada perempuan ini, "Dosamu sudah diampuni." Ayat 48. Kata-kata ini mencegahnya untuk berbuat dosa lagi, sedangkan imanmu telah menyelamatkan engkau. Ayat 50. Meneguhkan dan melipat gandakan sukacita karena ia telah beroleh pengampunan dosa. 2. Memilih bagian yang terbaik bersama Tuhan. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ada beberapa orang yang merupakan teman dekat Yesus dan ia sering mengunjungi mereka, yaitu Marta, Maria dan Lazarus yang tinggal di sebuah kampung yang bernama Betania. Bandingkan Yohanes 11 ayat 5. Dalam kunjungannya, Marta sibuk sekali melayani. Istilah yang digunakan perispato, yang berarti perhatiannya ditarik olehnya, pelayanan itu. Bagaimana respon Yesus? Ia berkata, yang perlu hanya satu hal. Ayat 42, yaitu apa yang dipilih oleh Maria, duduk dekat kaki Yesus untuk mendengarkan perkataannya. Maria duduk untuk mendengar, menunjukkan adanya perhatian yang penuh. Duduk dekat kaki Yesus sambil mendengar perkataannya, mengungkapkan kesediaannya untuk menerima dengan penyerahan diri sepenuhnya. Dalam hal ini Maria telah bertindak bijaksana dengan memilih bagian yang terbaik. Inilah bagian bersama Kristus yang bermanfaat bagi jiwa dan kekekalan. Dan yang terpenting adalah menyenangkan hati Yesus. 3. Memberi yang terbaik untuk Tuhan. Yohanes 12 ayat 3. Dalam sebuah perjamuan di Betania yang disiapkan untuk Yesus, Maria memberi dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ia mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, dan dengan minyak itu ia mengurapi kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Maria menyatakan tanda kasihnya kepada Yesus tanpa hitung-hitungan, dengan kerelaan dan kerendahan hati, karena ia telah menerima yang terbaik dari Tuhan. Yudas, salah seorang dari murid Yesus, tidak menyetujui tindakan Maria. Berkedok pelayanan diakonia kepada orang miskin untuk menutupi ketamakannya. Kemunafikan Yudas terbongkar dalam ayat 6, bahwa sesungguhnya ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Bahkan di akhir dari kisah hidupnya, ia memilih untuk menjual Tuhannya sendiri. Yudas mengikuti Yesus dengan sebuah prinsip, apa yang kudapat dari Tuhan. Sedangkan Maria memegang prinsip,
apa yang dapat kuberikan bagi Tuhan. Sahabat Iktus, kasih karunia melalui pengorbanan Yesus Kristus adalah karya terbaik yang telah dilakukannya bagi kita. Ia telah mengampuni semua dosa kita dan tidak mengingat-ingatnya lagi. Bahkan kepastian keselamatan telah diberikannya kepada kita. Karena itu, memilih bagian yang terbaik seharusnya menjadi komitmen kita. Hal ini menunjukkan ketidaksanggupan kita berjalan sendiri, melainkan membutuhkan Yesus saja. Saat teduh saya setiap hari haruslah menjadi waktu berkualitas keintiman saya dan Tuhan. Inilah waktu terbaik saya untuk semakin mengenal Dia, selalu memikirkan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, menjadi orientasi pelayanan saya kepadanya. Kedewasaan rohani nampak dengan semakin kuatnya keinginan untuk memberi bagi Tuhan, lebih dari keinginan untuk menerima. Ini dapat saya lakukan hanya karena saya telah menerima pemberian terbaik Tuhan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah pemberian terbaik Tuhan bagi saya? Apakah saya sudah memilih bagian terbaik dengan duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya? Apakah pemberian terbaik yang dapat saya berikan kepada Tuhan? Ya Tuhan Yesus, saya bersyukur karena Engkau telah memberikan diri-Mu sendiri untuk mati di atas kayu salib bagi saya. Pemberian terbaik-Mu demi keampunan dosa dan keselamatan saya. Biarlah mata saya hanya terfokus kepadamu, mendengar dan merenungkan firman-Mu menjadi kesukaan tertinggi saya lebih dari segala sesuatu yang lain. Yesus, pemberian terbaik saya bagimu adalah diri saya, waktu saya, milik saya, cita-cita saya, dan keinginan saya. Seluruhnya digunakan sebagai alat kemuliaan-Mu, hingga banyak orang menyembah-Mu Yesus. Amin. Tanda seorang telah menerima yang terbaik dari Tuhan ialah ia selalu memikirkan dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kristuslah